Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia dengan NPM 21421442 jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Widya Dharma Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengalamatan record dengan metode Hashing Diffusion Remainder dengan algoritma kolisi linear probing dalam mengatasi kolisi record. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara pengalamatan record, ada baiknya kita harus tahu apa itu diffusion remainder. Jadi, diffusion remainder itu adalah sebuah teknik dalam organisasi berkas relatif yang menentukan alamat relatif dari suatu nilai K yang merupakan sisa hasil pembagian nilai K tersebut dengan suatu bilangan yang disebut sebagai bilangan pembagi. Pada diffusion remainder ini sendiri, itu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pembagi. Yang pertama itu, pembagi harus diseleksi untuk mengurangi benturan. Kedua, menurut riset dari Werner Buchholz, sebaiknya pembagi itu merupakan bilangan prima kurang dari 20. Dan yang ketiga, walaupun telah ditetapkan pembagi dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruang alamat dari berkas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadinya benturan akan meningkat. Hashing dengan metode diffusion remainder itu memetakan K menjadi alamat dengan cara ADDR, K mod diff, di mana ADDR sama dengan alamat fisik, K sama dengan kunci dari record, dan diff yaitu bilangan prima. Ada sebuah contoh di sini. Jika sebuah record dengan K742 dan bilangan pembagi 13, maka ada DR dengan K mod diff. K-nya itu ada 742, mod dan diff-nya adalah 13. Jadi 742 mod 13 sama dengan 1. Semua fungsi hash mulai bekerja buruk bila berkas hampir penuh. Jika faktor mod lebih besar dari 0,7 atau 0,8, maka berkas tersebut harus diperbesar dan direorganisir. Nah, untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan load factor, di mana load factor itu bisa kita cari dengan rumus seperti ini, yaitu load factor sama dengan banyak record dalam berkas dibagi max banyak record dalam berkas. Jika kita ingin menyimpan sebanyak n record pada suatu berkas dan load factor adalah 0,8, maka max banyak record pada berkas adalah 1,25n. Contoh lain, jika kita ingin membuat berkas yang terdiri dari 3000 record dengan load factor sama dengan 0,8, maka max banyak record pada berkas yaitu 1,25n sama dengan dalam kurung 1,25 dikali 3000 sama dengan 3750. Karena itu, jika berkas berisi relatif n record, maka ruang alamat harus mempunyai paling sedikit 0,25n record plus n record. Contohnya, terdapat record sebanyak 220, maka jumlah alamat minimal 0,25 dikali 220 ditambah 220 sama dengan 275 alamat. Dan terkadang alamat relatif didapat dari sisa pembagian plus 1. Contohnya,
Bilangan pembagi 3001 dengan K 12.457.890. Maka kita masukin ke rumusnya tadi. ADDRR sama dengan 12.457.890 mod 3001 kita pluskan 1. Jadi hasilnya dari 12.457.890 mod 3001 itu adalah 739. Kita pluskan 1 menjadi 740 alamat relatif. Contoh lain. Sini diketahui K dari sebuah file 56, 85, 68, 88, 86, 55, 67 dengan bilangan pembagi yaitu 7, maka tentukanlah alamat relatif dari masing-masing K di atas. Jawabnya seperti ini. Ada K56, 85, 68, 88, 86, 55, dan 67. Untuk mencarinya, itu K56 mod 7 itu hasilnya 0. Maka kita pluskan 1 menjadi 0 plus 1 sama dengan 1. Untuk K yang 85 yaitu 85 mod 7 ditambah 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Dan untuk yang K68 yaitu 68 mod 7 itu hasilnya 5, kita pluskan 1, maka 5 plus 1 sama dengan 6. Dan K88 yaitu 88 mod 7 itu hasilnya 4. Kita pluskan 1, jadi 4 plus 1 sama dengan 5. Dan K55 mod 7 itu adalah 6. Kita pluskan 1 menjadi 6 plus 1 sama dengan 7. Dan K yang ke-72 itu 72 mod 7 itu hasilnya 2. Kita pluskan 1 sama, menjadi 2 plus 1 sama dengan 3. Kita masuk di kolisi dan mengatasi kolisi dengan algoritma linear probing. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa itu kolisi. Kolisi adalah suatu kejadian di mana saat dilakukan pemetaan K menjadi address, dua K yang berbeda memperoleh alamat yang sama. Jika terjadi kolisi, maka lakukan hash dengan cara RA sama dengan dalam kurung hash dalam kurung X ditambah I mod S, di mana RA itu adalah alamat relatif, X-nya itu adalah K, S itu adalah table size, dan I itu adalah indeks dari record tersebut. Dari ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu contoh. Misalkan ukuran blok atau table sama dengan 13 dengan K 9, 3, 23, 12, 44, 57, 41, 14, 54, 26, dan 73. Maka tentukanlah alamat relatif dari K di atas dengan hashing division remainder. Jika ditemukan kolisi, gunakan metode linear probing untuk mencari alamat baru. Menjawabnya, ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Yang pertama tadi, itu untuk K9 kita modkan 13, maka hasilnya adalah 9. 3 mod 13 itu juga hasilnya 3. Dan 23 mod 13 sama dengan 10. 12 mod 13 sama dengan 0. Oke, 44 mod 13 sama dengan 5. Dan K57 mod 13 itu juga hasilnya 5. Karena sama dengan K yang ke-44, maka K
K57 itu kolisi dengan K44. Maka di sini kita lakukan linear probing. Dengan cara dalam kurung 57 mod 13 ditambah 1, kita modkan lagi dengan 13. Maka hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kita lanjut ke K yang seterusnya, yaitu 41 mod 13, yaitu sama dengan 2. 14 mod 13 sama dengan 1. Dan K54 mod 13 itu sama dengan 2. Karena ini 2, ini kolisi dengan K yang dengan K41, maka dilakukan linear probing lagi. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu 54 mod 13 ditambah 1, kita modkan 13, maka sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena 3 masih kolisi dengan K3, maka dilakukan linear probing lagi. Seperti ini. Itu dalam kurung 54 mod 13 tambah 2. Mod 13 sama dengan 4. Karena sudah tidak ada kolisi dengan K yang lain, maka kita lakukan pencarian K yang selanjutnya, yaitu K yang K26. 26 mod 13 sama dengan 0. Karena 0 kolisi dengan K13, maka dilakukan linear probing lagi sampai tidak ditemukan alamat yang sama. Dari sini 26 mod 13 tambah 1, kita modkan lagi 13 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini masih kolisi dengan K14. Kita lanjut lakukan linear probing, yaitu 26 mod 13 ditambah 2 mod 13 sama dengan 2. Karena ini 2, ini juga masih kolisi dengan K41. Kita lanjut 26 mod 13 ditambah 3 mod 13 sama dengan 3. Karena 3 juga kolisi dengan K3, maka kita lanjut lagi. Itu 26 mod 13 ditambah 4 mod 13 sama dengan 4. Karena 4 juga kolisi, kita lanjut lagi, yaitu 26 mod 13 ditambah 5 mod 13 sama dengan 5, kolisi dengan K44. Kita lanjut di 26 mod 13 ditambah 6 mod 13 sama dengan 6. Karena hasilnya 6, ini juga kolisi dengan K57. Maka kita cari lagi sampai dia tidak terjadi kolisi lagi. Itu 26 mod 13 ditambah 7 mod 13 sama dengan 7. Karena sudah tidak ada kolisi dengan K yang lainnya, maka kita stop sampai di sini. Dan kita lanjut ke K berikutnya, yaitu 73. 73 mod 13 sama dengan 8. Maka hasil akhirnya kita buatkan tabel seperti ini. Kita urutkan dari indeks 0 sampai indeks 10, yang dimana tadi juga dia sampai indeks ke 10. Kita urutkan dari indeks 0 itu berisi K12, indeks 1 berisi K14, indeks 2 berisi 41, indeks 3 berisi 3, indeks 4 berisi 54, dan indeks kelima itu berisi 44, dan indeks ke-6 itu berisi 57, indeks ke-7 berisi 26, dan indeks ke-8 itu berisi 73, indeks ke-9 itu berisi 9, dan indeks terakhir itu indeks 10 itu berisi 23. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.